Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Vanessa dari TKBN 2A kelompok 3 TRK dengan nomor BP 2012036. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu penentuan persamaan laju reaksi. Nah, tujuan dari percobaan itu adalah menghitung konstanta laju reaksi esterifikasi asam oleat. Yang kedua yaitu menghitung orde reaksi esterifikasi asam oleat. Yang ketiga yaitu menganalisis persamaan reaksi dari percobaan esterifikasi asam oleat. Laju reaksi adalah laju perubahan konsentrasi reaktan atau laju penambahan atau pengurangan dari produk reaksi, di mana laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi, temperatur, penambahan katalis, dan lokasi. Penentuan laju reaksi asam oleat menjadi metil oleat dituliskan dalam persamaan reaksinya. Asam oleat ditambah metanol menghasilkan metil oleat ditambah air. Dengan rumus min dCa per dt sama dengan K dikali Ca pangkat N, di mana Ca adalah konsentrasi asam oleat, T adalah temperatur, K adalah konstanta laju reaksi, dan N adalah orde laju reaksi. Baiklah, masuk ke prosedur percobaan, di mana alat yang digunakan adalah pertama buret, labu ukur Erlenmeyer, gelas piala, pipet ukur, corong, termometer, hot plate, kondensor, dan labu leher. Bahan yang digunakan yaitu asam oleat, asam sulfat 98%, metanol, larutan NaOH 0,1 N, asam oksalat 0,1 m, indikator PP, dan aquades. Prosedur kerja pada langkah pertama yaitu menentukan reaksi esterifikasinya dengan cara pertama ditimbang dulu labu leher 30. Setelah itu kita timbang asam oleat sebanyak 100 ml, yaitu digunakan sebagai berat asam oksalat. Setelah itu ditambahkan 50 ml metanol dan 3 tetes asam sulfat. Nah, setelah itu dipasang kondensor dan termometer. Setelah itu dijalankan reaksinya. Pada tiap-tiap waktu sesuai penugasan diambil 5 ml sampel dan dititrasi. Langkah yang kedua adalah melakukan standarisasi NaOH. Standarisasi NaOH dilakukan dengan pengambilan hasil dari esterifikasi tadi. Maka NaOH distandarisasi dengan asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 N. Dan jangan lupa ditambahkan indikator PP beberapa tetes. Yang ketiga yaitu penentuan asam oleat sisa. Larutan sampel yang diambil dari labu leher 3 tadi diambil sebanyak 5 ml dan dititrasi dengan NaOH dan ditambahkan beberapa tetes indikator PP. Nah, didapatlah konsentrasi asam oleat sisa dari perhitungan berapa mili konsentrasi NaOH yang terpakai. Modul kedua yaitu energi aktivasi, di mana tujuan percobaan yang pertama adalah menganalisis fenomena perubahan energi aktivasi. Yang kedua yaitu menganalisis energi aktivasi reaksi esterifikasi. Energi aktivasi yaitu besaran energi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu reaksi, di mana energi aktivasi akan turun jika ditambahkan katalis. Energi aktivasi dapat dicari dengan persamaan Arrhenius, di mana K sama dengan A dikali E, O dikali dengan min EA, per R dikali dengan T. Di mana alat dan bahan yang digunakan pada praktikum teknik reaksi kimia ini adalah sama. Yang pertama yaitu labu leher 3, Erlenmeyer, kondensor, hot plate, labu ukur, gelas piala, corong, termometer, dan pipet ukur. Bahannya asam oksalat, metanol, asam sulfat 98%, asam oksalat, indikator PP, dan aquades. Prosedur pekerjaannya yang pertama yaitu menentukan reaksi esterifikasi, dimana dulu kita menimbang berat labu leher 3 yang kosong. Setelah itu kita timbang 50 ml asam oleat sebagai data untuk asam oksalat. Nah, setelah itu kita pasang
Setelah itu kita tambahkan 50 ml metanol dan 3 tetes asam sulfat. Setelah itu kita pasang kondensor dan termometernya dan dijalankan reaksi. Pada setiap selang waktu tertentu sesuai penugasan, diambillah sampel 5 ml dari reaksi yang telah dijalankan. Yang kedua yaitu standarisasi NaOH yang dilakukan dengan NaOH distandarisasi dengan asam oksalat 0,1 N, dimana caranya itu mengambil 5 ml asam oksalat dan ditambahkan dengan indikator PP dan dititrasi sampai dengan warna pink seulas. Setelah itu dicatat volume NaOH yang terpakai. Yang ketiga yaitu penentuan konsentrasi asam oleat sisa. Dari sampel yang telah diambil dari labu leher 3 tadi, maka ditambahkan beberapa tetes indikator PP dan dititrasi dengan NaOH. Setelah itu dicatat volume NaOH-nya yang terpakai. Selanjutnya modul 3 yaitu reaktor batch, di mana tujuan pertamanya yaitu mempelajari proses esterifikasi pada reaktor batch. Yang kedua yaitu menganalisis penggunaan katalis homogen pada reaksi esterifikasi. Reaktor batch adalah tempat terjadinya suatu reaksi tanpa adanya massa keluar dan massa masuk selama proses reaksi itu berlangsung. Katalis adalah suatu zat yang bisa mempercepat reaksi, yaitu sebagai aktivitas di mana reaksi berfungsi untuk mempercepat reaksi. Yang kedua yaitu selektivitas, di mana itu adalah kemampuan katalis untuk mengarahkan suatu reaksi. Yang ketiga yaitu stabilitas, yaitu kemampuannya untuk menahan hal-hal yang akan menyebabkan deaktivasi katalis. Nah, ciri-ciri dari katalis homogen ini adalah fasenya sama dengan fase reaktan dan fase produknya. Sifat-sifat katalis homogen yaitu selektivitasnya tinggi, mudah dioperasikan, mudah dimodifikasi, dan tidak mudah teracuni oleh keberadaan motor. Tapi kekurangan dari katalis homogen ini adalah sulit dipisahkan dari reaktannya dan kurang stabil pada suhu yang tinggi. Alat yang digunakan yaitu buret, labu ukur, Erlenmeyer, pipet ukur, labu leher 3, neraca analitik, gelas piala, kondensor, corong, termometer, dan hot plate. Dan bahan yang digunakan adalah asam oksalat, metanol, asam oleat, indikator PP, dan aquades. Nah, langkah kerjanya sama dengan materi yang sebelumnya. Pertama itu kita menentukan reaksi esterifikasi dulu. Diukur labu leher kosongnya berapa gram, timbang beratnya. Setelah itu ditambahkan 50 ml asam oleat. Setelah itu ditambahkan 50 ml metanol dan 3 tetes asam sulfat. Setelah itu dipasang kondensor, dipasang termometer, dan dijalankan reaksinya. Nah, pada selang waktu tertentu diambillah sampel sebanyak 5 ml. Yang kedua adalah standarisasi NaOH yang dapat dilakukan dengan distandarisasi dengan asam oksalat 0,1 N, di mana kita ambil 5 ml asam oksalat dan ditambahkan beberapa tetes indikator PP dan dititrasi dengan NaOH sampai warnanya pink seulas. Setelah itu yang ketiga adalah kita menentukan konsentrasi sisa dari asam oleat sisa, yang mana kan kita tadi sudah mengambil 5 ml dari labu leher 3. Nah, itu yang kita titrasi, kita tambahkan beberapa indikator PP dan kita titrasi dengan NaOH sampai warnanya pink seulas dan kita catat volume NaOH yang terpakai. Modul keempat yaitu katalis heterogen, di mana tujuan pertamanya adalah mempelajari proses reaksi esterifikasi menggunakan katalis heterogen. Yang kedua yaitu menganalisis penggunaan katalis heterogen pada reaksi esterifikasi, di mana katalis heterogen ini fase kataliknya tidak sama dengan fase reaktan, di mana katalisnya fasenya berupa padatan dan reaksinya bisa berupa gas. Nah, sifat-sifat dari katalis heterogen ini ada beberapa. Pertama, mudah dipisahkan dari reaksinya, tahan dan stabil terhadap suhu yang tinggi, mudah disimpan dan konstruksinya sederhana. Alat dan bahan yang digunakan pertama yaitu labu ukur, labu leher, buret, Erlenmeyer, corong,
neraca analitik, kondensor, hot plate, gelas ukur, gelas piala, dan termometer. Nah, langkah kerjanya sama seperti modul sebelumnya gitu. Pertama kita menentukan reaksi esterifikasi dulu. Setelah itu kita melakukan standarisasi terhadap NaOH dan menentukan asam oleat sisa pada konsentrasi oleat sisa. Sekian video dari saya. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.